Shalom teman-teman, hari ini dapat berkumpul kembali untuk persekutuan teruna yang diadakan hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita awali dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sampai saat ini dapat diberikan kesempatan untuk bersekutu. Pimpin kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar kami juga bisa memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati, mempelajari firman-Mu dengan baik, sehingga kami menjadi pelaku firman dan nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, diambil dari Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Aku ulang ya, Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Namun sebelum itu, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas bimbingan-Mu saat ini. Saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk juga menjadi pelaku firman dan bisa memberitakannya dengan baik. Pakailah teruna-teruna juga untuk menerima firman melalui Roh Kudus-Mu, dan mereka diberikan penyertaan selalu untuk bisa memahami dan menerapkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Efesus 3 ayat yang pertama sampai yang 13, saya baca. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tentang penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Oke teman-teman, setelah kita membaca Efesus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-13 ini, kita mendapatkan tema bersyukur menjadi saksi Kristus yang menyelamatkan itu. Bersyukur karena menjadi saksi Kristus yang menyelamatkan. Bayangin teman-teman, itu juga yang dialami Paulus waktu itu. Paulus yang mendapatkan penglihatan di Damsyik saat dia juga mau menganiaya orang percaya. Tuhan sendiri yang memakai dia jadi pelayan, untuk menjadikan pelayan kesaksian bahwa Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan semua orang. Bayangin teman, ketika itu, saat itu pun Paulus juga buta saat mendapatkan penglihatan Kristus. Ketika dia dipulihkan,
dia juga mau mempelajari firman Tuhan melalui Gamaliel, guru besar. Setelah itu, bayangin teman-teman, dia mempelajari juga firman, lalu dia juga mau membagikan ke sesamanya. Termasuklah di Efesus ini. Efesus ini teman-teman ternyata punya ragam budaya keagamaan. Jadi bukan sekedar ada orang Yahudi dan non-Yahudi doang, ternyata ada orang Yunani yang mempelajari juga ya, ada agama untuk menyembah para dewa. Tapi saat Paulus datang ke Efesus itu, ternyata warga Efesus itu malah tahu ada pengajaran dari pembaptisan Yohanes Pembaptis. Singkat cerita dari Kisah Rasul 9. Teman-teman bisa baca lagi Kisah Rasul 9. Sama saya juga akan mereview juga teman-teman ya, sama-sama. Jadi bukan sekedar saya akan menyuruh doang, tapi sama-sama kita pelajari dari mana Paulus bisa ke Efesus ini juga untuk pelayanan. Saat itu pun Paulus juga memberikan baptisan, memberikan pengajaran. Akhirnya banyak orang yang percaya dan firman Tuhan itu banyak diterima, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Itu teman-teman. Jadi singkat cerita seperti itu. Kemudian tentu banyak tantangannya, apalagi terutama bagi para penyembah berhala, yaitu para penyembah Dewi Artemis. Saat itu penyembah Dewi Artemis juga yang mempunyai andil untuk membangun kuil-kuil. Nah, saat semua orang juga mulai percaya ajaran Kristus, nah ini mulai memberontak, mulai banyak huru-hara. Bisa kita lihat lagi di Kisah Rasul 9 juga. Demetrius, seorang tukang perak, juga membuat huru-hara kalau semua orang pada percaya dengan ajaran Paulus dan Kristus. Gitu. Tapi ternyata itu bukan lagi halangan, teman-teman. Saat ini pun Paulus yang saat ini ceritanya sudah ada di penjara pun tetap menguatkan melalui surat Efesus ini. Surat Efesus ini untuk menguatkan. Kenapa menguatkan? Karena dia juga bersyukur, karena dia sudah jadi saksi Kristus. Saat dia tahu bahwa jadi saksi Kristus itu sebenarnya berat. Bisa saja saat itu dia menerima, banyak yang menerima. Nama Paulus bisa besar, tapi sebenarnya bukan nama Paulus yang besar, nama Tuhan yang besar. Makanya ketika dapat tantangan, ya dia tetap memberikan pendampingan. Bahkan bisa teman-teman bisa pelajari lagi ketika berpisah dengan para penatua di Efesus, dia juga memberikan bahwa ajarannya adalah lebih baik memberi daripada menerima. Makanya lebih baik dia juga terus pelayanan gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke Efesus 3 ayat 1 sampai 13 ini. Teman-teman, di sini pun ternyata saat Paulus juga ada di penjara masih ada konflik tentang orang masih yang mau menerimanya ya Yahudi sama non-Yahudi ini loh. Merasa Yahudi agak kurang menerima orang non-Yahudi untuk juga dapat percaya gitu, mendapatkan keselamatan, karena masih memikirkannya itu budayanya budayanya sama, beda jauh gitu. Padahal kita lihat dari bacaan kita saat ini, ayat yang pertama saya baca, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia mau memberikan intronya, dia saat ini pun dalam kondisi yang dipenjara pun, artinya dia mau berendah hati gitu ya, memberikan rendahan hati ya, yang diutamakan adalah kebenaran firman, yaitu Tuhan Yesus tentunya. Dirunutin semuanya bahwa banyak rahasia yang dinyatakan olehnya, terus kepadaku dengan ya kita baca 3, bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang ditulis di atas dengan singkat. Yang ditulis di atas dengan singkat kita bisa lihat perikop sebelumnya, dipersatukan dalam Kristus. Teman-teman, ini pun jadi intronya bahwa bukan sekedar orang Yahudi yang diselamatkan dengan tata ibadahnya, tata budaya keagamaannya, tapi orang yang non-Yahudi juga berhak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia karena dipersatukan dalam Kristus. Dipersatukan karena Kristus sendiri yang benar-benar mau membaginya kepada kita semua gitu. Makanya dijelasin lagi kepada kita.
datang kepada kita, bahkan orang-orang yang bukan Yahudi sama. Kemudian tapi lebih sukacitanya gitu ya, saat kita tahu bahwa kita diselamatkan. Jadi bukan sekedar orang Yahudi dan non-Yahudi, tapi lebih lagi kita di ayat keempat, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Oke, penting buat kita. Gini teman-teman, jangan kita merasa kalau kita sudah menerima sekedar kabar gitu ya, menerima kabar tanpa dan juga iya kita Kristen karena kita tahu dengerin firman-Nya seperti itu, bukan sekedar gitu doang, tapi coba juga mempelajari. Kalau saat itu kita mendengar tapi yaudah cuma berita begitu doang, hilang. Makanya lebih bersyukur lagi adalah oh iya ini kabar keselamatan. Mulai tekun gitu untuk belajar membaca, karena di sini apabila kamu membacanya gitu. Jadi mulai diingatkan juga untuk kita bahwa saat kita bersyukur pun ketika menjadi saksi Kristus, mulai juga menguatkan diri dengan oh iya saya harus bisa belajar firman juga, mulai rajin lagi baca Alkitab, mulai belajar lagi ajaran Kristus. Itu bukan sekedar oh ya udah di persekutuan teruna aja, oh di ada minggu saja gitu, bukan. Dari sehari-hari coba mulai rutin untuk saya mau mendalami hikmat Allah ini, kasih karunia Allah ini, keselamatan ini, dasarnya apa gitu, dasarnya apa. Apalagi setelah Paulus ini cukup terus apabila kamu membacanya. Jadi bangun diri sendiri ya untuk mau membaca firman Tuhan, bukan sekedar menerima. Yang kedua lagi nih, setelah itu singkat cerita lagi bahwa hikmat dari Tuhan pada Paulus ini juga memberikan suatu pengajaran baru buat kita, bahwa saya baca ayat 7 ya. Oke teman-teman semua, bukan sekedar membacanya tuh dari ayat yang saya sebutkan tadi, tapi semuanya bisa tahu dan pelajari betul runtutannya ya, runtutan yang bagus. Saya ke ayat 7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Nah, ini penting teman-teman. Kadang ada yang merasa ya udah sudah rajin baca kitab, cuma tahu, tapi ketika mau melakukannya itu masih mungkin agak mikir-mikir, iya sih ajaran Tuhan kayak gini, tapi menurut saya tuh kok berat ya Tuhan nih. Jadi agak terjadi gap yang enggak enak. Dan di sini pun kesadaran Paulus kenapa dia mau menjadi pelayan, dia mempelajari dan dia tahu karena dia bersyukur betul kasih karunia itu bisa sampai kepadanya, ya udah saya juga menyampaikan. Begitu dengan kita, kalau kita juga mendapatkan firman juga, saat kita mempelajari firman, mulailah juga berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Karena itulah keutamaan kita ya teman-teman, keutamaan hidup kita, yaitu adalah keutamaannya untuk Tuhan. Ingat ya teman, keutamaannya untuk Tuhan. Jadi ketika saat itu memberikan pelayanan ya, maka tunjukkanlah dengan sikap-sikap yang nyata. Paulus dengan sederhananya di Kisah Rasul 9 saat dia ada di Efesus ini ya teman-teman ya, dia bilang lebih baik memberi daripada menerima saat itu. Dan ini juga sama dengan kita, ketika kita tahu bahwa ajaran Tuhan untuk bisa melakukan pengampunan, lakukanlah pengampunan. Mulai dari situ juga sih. Ketika rela untuk menolong, lakukanlah rela untuk menolong. Ketika jangan tinggi hati, maka jangan sombong gitu, jangan melakukan kesombongan. Apalagi cerita yang minggu lalu tentang dari Yosua, Ulangan. Dari Ulangan. Bukan karena kehebatannya bangsa Israel, bukan, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena dia tahu bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Makanya mintalah untuk mengandalkan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan tuh gimana ya? Saat itu mempelajari firman Tuhan dan melakukannya. Gitu. Tunjukkan kasih ke sesama teman kita. Kalau memang saat ini pun inilah yang membuat orang-orang non-Yahudi pun itu juga oh iya ya memang kasih karunia itu sudah ditunjukkan dari pelayanannya Paulus, tapi bukan Paulus yang besar ya teman-teman. Tuhan yang besar, Tuhan Yesus yang besar. Itu yang kita, ketika kita mau mengampuni seseorang, yaitu karena ajaran Tuhan dan nama Tuhan yang dimuliakan.
Ketika kita punya kerelaan untuk membantu, itu karena memang ajaran Tuhan. Tantangannya kita saat ini adalah kalau kita mulai melakukan hal baik, mulai disorot, ya, udah mulai banyak disorot, gitu. Oh iya, memang dikenal baik sih, gitu. Dimulai baik. Ketika dimulai disorot, sebenarnya nama kita yang akan naik, nama kita bisa naik, iya dong, karena baik, karena pinter, udah gitu, karena dia mah mau dihajar apapun juga diampunin, gitu. Tapi hati-hati, kita mulai ada rasa-rasa tinggi hati. Saya juga bisa ngalamin, oh ya karena kawannya baik, atau mungkin senior baik, Alfon baik, gitu. Nah hati-hati ketika kita mulai merasakan, dia udah disorot. Sebenarnya mulai mawas diri, saya juga mulai mengalaminya, mulai mawas diri. Sebenarnya ya ini memang ajaran Tuhan, dan ajaran Tuhan lah berarti yang kita lakukan, berarti nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita. Ajari dengan kerendahan hati. Kita mulai rendah hati. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Ini unik lagi. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Teman-teman, bayangin nggak teman-teman? Sebenarnya Paulus ini seorang yang dulunya jahat. Ketika dia berbuat pengalaman Kristus, melihat tentang Kristus, dia belajar firman, dia melakukannya. Tapi nilai poin pentingnya, dia masih mengatakan bahwa aku masih paling hina. Artinya masih ada kerendahan hati, teman-teman. Yang diajarin itu malah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Kristusnya yang diutamakan. Ya, mulai mempelajari saat ini ya teman-teman ya. Kristusnya yang diutamakan. Kita mulai dari bacaan ini mulai bersyukur, oh ya ini kita diingatkan gitu, selama ini pun berbuat baik pun kita punya ada resikonya untuk bisa meninggikan diri, tapi enggak, jangan sampai. Ini pun mulai diingatkan, Paulus saja sampai merendahkan diri. Bukan itu kan Paulus, enggak. Hayangin teman-teman, jangan berpikirnya bahwa ini hanya dihadapi oleh orang-orang hebat, bukan. Ketika orang-orang hebat ini bisa berbuat, itu menunjukkan teladan ke orang-orang berikutnya. Ulang ya, untuk teladan ke orang-orang berikutnya supaya bisa meniru teladannya. Kalau ada orang yang jahat dan dia merasa gagal dan dia kasih tahu ke orang lain supaya jangan berbuat yang seperti ini ya teman, adik-adik, karena saya pernah melakukan itu. Teman-teman jangan melakukan itu. Nah, artinya dia mau memperbarui supaya ke orang berikutnya itu ya jangan salah gitu ya, jangan salah. Tapi kadang-kadang kan tantangan kita, dulu kakak ini pernah melakukan, sekarang aku enggak. Hati-hati teman-teman. Kakak ini pernah berbuat mulai membenci orang kok gitu, saya juga lakukan. Hati-hati teman-teman. Bukan seperti itu, tapi dia memberikan contoh teladan ya. Kalau rendah hati, semua juga ikut memberikan kerendahan hati gitu. Nah ini mulai diingatkan nih, mulai ada pengetahuan baru bahwa kita berbuat baik, hati-hati kita jangan sampai pengen jadi besar, jangan jadi sombong gitu. Karena apa? Mulai hati-hati lagi nih teman-teman. Saat kita memberikan pelayanan, mengampuni misalnya, rela membantu dan memberikan pelayanan yang benar-benar ajaran Kristus dan keutamaannya untuk Kristus, kita mulai ada halangan-halangan tertentu. Buktinya Paulus juga punya halangan nih, sampai sekarang di penjara. Sampai cerita ini di penjara teman-teman. Lihat di ayat yang ke-13. Sebab itu aku minta kepada kamu, jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakan itu adalah kemuliaan. Ini. Kalau sampai kita merasa bahwa ini berhasil karena karena saya yang menunjukkan teladan ini gitu, saya menunjukkan. Tapi ketika kamu jatuh, kamu udah siap. Ketika kamu merasa tadi kan dia baik gitu, sekarang ada masalah dikit, ikut dia nggak konsisten ya. Kok dia mulai nggak konsisten ya? Hati-hati. Kenapa kita nggak konsisten? Apa karena kita mulai ini orientasinya ke saya sih? Gitu. Orientasinya lebih ke pengen cari nama. Oh ya sekarang mulai trennya gitu, pengen cari nama.
Tapi ketika ada masalah dikit, jatuh gitu, lupa Tuhan. Jadi lupa Tuhan. Jangan. Nah, justru teman-teman, makanya awalilah juga dengan kerendahan hati. Awali dengan kerendahan hati. Benar dari Paulus juga mengatakan yang paling hina. Tapi ketika sudah melalui kerendahan hati, dasar itu juga dengan rela, kerelaan. Makanya jangan tawar hati, karena pelayanan itu ya pada dasarnya ya pasti akan ada pergumulannya. Pergumulan ini aja Paulus ini berat, apalagi kita teman-teman, apalagi kita. Maka dari itu orientasinya mulai berubah. Bersyukur jadi saksi Kristus untuk menyelamatkan. Bersyukur jadi saksi Tuhan. Anda terima, Anda pelajari, teman-teman pelajari betul. Apalagi yang dari PA. Enggak, jangan dari anak PA doang deh. Dari yang udah lama di PT, kita sama-sama belajar gitu. Udah belajar ini, melakukannya gitu ya. Jangan dasarinya itu adalah nama saya dimuliakan gitu. Nama emang terkenal, emang dia baik, emang pengampunannya bagus, enak gitu. Ketika orientasi kita jatuh, apakah kita siap? Tidak. Hati-hati. Maka yang kedua pun kita diminta untuk rela hati, jangan tawar hati. Artinya, teman-teman, kalau ada kegagalan misalnya kita untuk bersikap karena kegagalan, mungkin rasanya kok gagal ya Tuhan ya, udah mengampuni kok makin nyeleneh orang ini, udah rela membantu kok makin nyeleneh orang-orang ini ya teman-teman. Kita diminta untuk jangan justru inilah bentuk kerelaan kita. Paulus juga gitu ya, jangan tawar hati, Tuhan yang menguatkan. Kita lihat ayatnya yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Lakukan ini teman-teman, dengan keberanian ini juga didasari oleh minta penyertaan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Ingat, ketika minta pernyataan Tuhan udah berhasil, maka minta tutup bersyukur kepada Tuhan. Makanya minta kerendahan hati ya teman-teman. Saat kegagalan pun untuk saya jadi gagal untuk mengampuni ya Tuhan. Tuhan, saya gagal untuk bisa rela membantu, saya gagal dalam bersaksi. Mulai mawas diri untuk mengenal, apakah selama ini saya justru nggak memberikan kesaksian Kristus itu hanya untuk nama saya, bukan. Nah, mulai justru berseru kepada Tuhan lagi untuk bisa introspeksi diri lagi, kuatkan diri lagi, gitu teman-teman. Kuatkan diri lagi untuk bisa mengandalkan Tuhan, bukan datang pada saat susahnya itu karena susah gara-gara diri sendiri, misalnya gagalnya gara-gara sendiri, oh ya sih karena sombong itu. Tapi lebih ke ini udah banyak pergumulan yang salah hadapi Tuhan walaupun saya belum lagi bersenang, berarti kita berdoa sama-sama untuk minta bimbingan Roh Tuhan, menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Nah, inilah bentuk syukur. Jadi teman-teman, dari teladannya Paulus pun seperti itu. Paulus channel lagi tadi ya, dia mempelajari, bahkan diminta menghimbau kita untuk membaca dan Tuhan jadi pelayannya. Akulah ya, dia meminta kita untuk membacanya, terus jadikan diri kita sebagai pelayannya, pelayan dari firman Tuhan ini, dan lakukanlah dengan kerendahan hati dan kerelaan. Karena kalau kita pun kesesakan, ya jangan tawar hati, karena memang inilah bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan, karena ketika kita mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, karena tapi kekonsistenan kita untuk melakukan firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menguatkan. Tapi kalau misalnya ternyata untuk diri sendiri gitu ya, cari nama, ya tanggung jawab di kau, karena orientasimu salah gitu. Makanya jadinya orang-orang yang ini kan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi, makanya orang-orang sekitar pun ya kita bisa bilang ya, kita ambil contoh ya, orang-orang non Yahudi itu ada di sekitar kita, sesama kita yang berbeda keyakinan, tapi ketika mulai nunjukinnya, wah cuma gara-gara nama orang,
gitu. Anda juga harus siap untuk dijatuhkan. Tapi ketika memang Kristus yang diutamakan, ya Anda tetap rendah hati ketika itu berhasil. Tapi Anda tetap rela kalau itu gagal. Anda tetap jangan tawar hati kalau itu merasakan kegagalan. Paulus juga melakukan itu. Itu teman-teman. Maka syukur itu menjadi sangat sempurna. Syukur menjadi sangat sempurna. Syukur karena kita jadi saksinya yang benar, benar-benar saksi yang benar. Saksi yang mau mempelajari firman Tuhan. Ya, di Teruna kita mempelajari firman Tuhan. Tapi jangan terlepas dari Teruna aja teman-teman ya. Mulai Senin kalian belajar firman Tuhan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Nah, masih banyak tantangan. Iya, inilah kenapa ada tantangan. Karena lakukanlah dengan kerendahan hati. Lakukanlah dengan kerelaan. Makanya kita tidak tawar hati akan kesesakan itu. Dan minta bimbingan Roh Tuhan, karena Tuhan yang memberikan keberanian bagi kita. Sehari-hari kita, dalam bangun pagi kita minta bimbingan Roh Tuhan untuk hari. Dalam belajar kita minta bimbingan Roh Tuhan. Apalagi dalam kondisi COVID saat ini, kita mau keluar minta bimbingan Roh Tuhan. Jangan setelah sampai di rumah, ya udah deh, aman kok, aman kok, gak ini. Lalu lupa berdoa, lalu lupa untuk bersyukur. Maka dari itu teman-teman, lakukanlah ungkapan syukur kalian ini benar-benar jadi saksi Kristus itu ketika oh iya ya, ini mulai sadar nih, udah harus bisa merenung lagi, udah baca firman Tuhan lagi. Oh iya ya, masih kurang untuk menerapkan. Oh iya, jangan orientasi saya jangan ke saya sendiri, tapi tetap rendah hati karena yang diutamakan itu Kristus. Inilah ungkapan syukur saya. Oh iya, kalau gagal, oh iya, tapi satu sisi saya mau menyelamatkan orang itu, gitu. Dan menyelamatkannya karena dengan perbuatan yang benar. Dan itu loh yang diajarkan oleh Tuhan, gitu. Menyelamatkan orang lain karena ya Tuhan yang mengajarkan itu. Itu teman-teman ya teman-teman. Ini yang kita sama-sama saling menggumuli satu sama lain, saling mendoakan. Oke, demikian khotbah hari ini. Mari kita benar-benar mensyukuri hidup ini benar-benar keutamannya untuk Tuhan. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dan kita dalam doa, dan kita akan masuk juga ke dalam doa syafaat. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan melalui bacaan dari Efesus ini. Tuhan, ungkapan syukur kami bisa kami nyatakan untuk bisa bersaksi dengan baik, saksi akan kasih Kristus yang menyelamatkan. Pakailah hidup kami ya Tuhan Yesus, di mana kami juga sedang mendengar firman Tuhan. Namun pakailah hidup kami juga untuk memperdalami firman Tuhan, kemauan kami untuk membaca firman Tuhan. Pakailah kami juga untuk bisa menerapkan apa yang telah kami baca, apa yang telah kami dengar. Karena inilah bentuk kesaksian kami akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, jika keutamannya adalah Kristus, maka pimpin kami Tuhan, di mana kami bisa melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan kerelaan. Bukan nama kami yang dimuliakan, tapi nama-Mu ya Tuhan yang dimuliakan. Dan kami tidak tawar hati ketika godaan itu muncul atau hambatan kami melayani terjadi. Namun kasih Tuhan yang memberikan kami keberanian, kasih Tuhan yang menyertai kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam doa syafaat ini Tuhan, secara khusus juga Tuhan kami doakan akan persekutuan teruna. Tuhan yang membimbing anak-anak teruna, Tuhan yang membimbing kakak lain teruna, membangun persekutuan yang baik, membangun berkat yang selalu Kau berikan bagi kami. Kiranya persekutuan ini lebih baik ya Tuhan, menyertai kami juga untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Tuhan menyertai akan anak-anak lain teruna yang juga menjalani masa studi. Saat ini bergumul dengan studi, di mana sekolah juga masih terhambat karena COVID. Tuhan, bukan berarti ini menjadi pematah semangat kami. Pimpin kami juga Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, belajar dengan baik. Juga menyertai akan
kami untuk memberikan pelayanan juga kepada teman-teman kami sebaya kami ya Tuhan. Tuhan, ketika kami membantu teman kami, jangan jadi nama kami yang ditinggikan, namun nama Tuhan yang ditinggikan, karena pelayanan kami ini adalah saksi akan penyelamatan Tuhan. Tuhan, sertailah mereka dalam Tuhan dalam pendidikannya atau kegiatan. Tuhan juga yang menyertai akan kakak layan juga dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan, pimpin inilah semua hanya dalam untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga yang menghadapi pergumulan akan pendidikan, pergumulan juga akan pekerjaan. Tuhan yang menyertai. Tuhan menyertai juga akan gereja kami, bahkan gereja-gereja yang ada di dunia. Kami yang masih bergumul akan sulitnya bersekutu bersama Tuhan. Namun kami percaya ini waktunya untuk bisa mengintrospeksi diri kami. Apakah kami layak untuk bersekutu ya Tuhan, karena kami masih degil hatinya. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Pimpin kami ya Tuhan untuk senantiasa dekat kepada Tuhan dan senantiasa mendoakan sesama kami agar kami bisa bersekutu kembali dengan perubahan hidup kami yang baik. Tuhan juga menyertai akan bangsa negara, Tuhan menyertai negara Indonesia ya Tuhan dalam kondisi krisis saat ini. Tuhan yang membuka hati para pemimpin, bahkan membuka hati para warganya ya Tuhan, untuk senantiasa saling melindungi, saling mengasihi ya Tuhan, di mana kondisi susah apapun, bukan menjadi hambatan untuk menang sendiri ya Tuhan. Jangan kami jadi orang yang menang sendiri merasa berkuasa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, pimpin kami, lawatlah bangsa ini. Tuhan juga yang menyertai kami semua satu persatu dalam setiap doa kami pribadi masing-masing. Tuhan, dengarkanlah doa ini ya Tuhan. Tuhan yang menyertai akan doa yang kami ungkapkan masing-masing ini ya Tuhan, karena Engkau yang tahu akan pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup ibadah kita. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. 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 Demikian persekutuan teruna. Selamat hari Minggu teman-teman.